kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, yaitu secara tatap muka. Setelah beberapa bulan kemarin kita melaksanakan secara online atau daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ibu akan coba absen. Nah, untuk kalian yang tidak bisa hadir hari ini, mudah-mudahan besok bisa mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan yang sakit semoga diangkat penyakitnya dan disembuhkan seperti biasanya. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Di sini Ibu akan membahas materi tentang akhlak dalam menjenguk orang sakit. Apa sih hukum menjenguk orang sakit itu? Nah, hukum menjenguk orang sakit menurut para ulama, hukumnya itu fardu kifayah. Artinya, jika ada yang melaksanakannya, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya atau menengoknya, sedangkan dia itu tahu bahwa ada orang sakit, maka semuanya berdosa. Namun hal ini bisa menjadi padu ain jika kerabatnya atau keluarganya dekat, karena menjenguknya termasuk silaturahmi, karena silaturahmi itu hukumnya itu wajib. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, jana man amari dan lam yajil lifirhati kilaya rasul hiwa mahurfatil jannati qola, yang artinya, barang siapa menjenguk orang yang sakit atau saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa berada di hurfatul jannah sampai dia pulang. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa hurfatul jannah itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu memetik buah-buahan di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2568 dari Sauban radhiyallahu anhu. Seterusnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang adab menjenguk orang yang sakit. Ada beberapa adab menjenguk orang yang sakit. Yang pertama yaitu hendaknya meniatkan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala dan meneladani baginda Rasulullah SAW, bukan untuk tujuan dunia. Jadi kita itu yang pertama itu kita harus niat untuk menjenguk orang yang sakit. Yang kedua yaitu berharap agar amalan yang dilakukannya itu bisa memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi saudara yang sedang sakit. Jadi kita itu mudah-mudahan dengan kita menjenguk dia menjadi bahagia dan menjadi lekas membaik gitu. Yang ketiga yaitu alangkah baiknya jika kesempatan menjenguk itu dimanfaatkan untuk menghibur si sakit dengan hal-hal yang bermanfaat seperti mengingatkan untuk bersabar, bertaubat, beristighfar, dan yang lain semisalnya. Dengan itu jangan sampai hal-hal yang dapat menambah beban si sakit. Jadi kita itu jangan sampai membuat si sakit itu menjadi berpikir negatif dan tidak kayak hal-hal yang dia tidak inginkan menjadi dia inginkan. Jadi kita tuh harus memberi semangat kepada orang yang si sakit itu. Terus yang keempat itu kita harus mendoakan ya. Kalian tahu doanya bagaimana? Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, laba satahu insya Allah, yang artinya tidak mengapa, insya Allah sakit ini sebagai pembersih. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang terakhir di sini Ibu akan menjelaskan tentang hikmah sakit. Di sini ada beberapa hikmah
sakit. Yang pertama yaitu memupuk jiwa sabar dan tawakal. Yang kedua yaitu menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Yang ketiga yaitu merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Jadi kita itu harus bersyukur dikasih kesehatan. Jadi kita tuh harus bersyukur jika kita itu sedang sehat. Yang keempat yaitu memperoleh pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, yang terakhir yaitu Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa si sakit. Jadi kita tuh kalau misalkan sedang sakit itu kita harus sabar. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita itu bisa dihapuskan. Mungkin pembahasan materi kali ini Ibu hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan mengasih tugas tentang akhlak dalam menjenguk orang sakit. Tugas kalian yaitu coba kalian bikin kelompok, lalu diskusikan materi yang sudah Ibu jelaskan, lalu praktekkan bagaimana sih cara atau cara menjenguk yang baik itu. Ya. Nah, satu kelompoknya itu 4 orang. Kalian mengerti? Jadi kalian itu harus ada 4 orang kan. Yang pertama itu ada orang yang sakitnya, kemudian ada tetangganya, ada orang tuanya, ada ibunya. Jika kalian ada yang nggak kebagian, jadi kalian itu boleh ya, ada yang 5 orang atau yang 4 orang gitu ya. Terus kalau semisal kalian mau ditambahkan dengan teman-teman atau kalian itu berinisiatif atau kreatif, ya kalian boleh misalkan bawa obat-obatan buat misal kalian itu pas menjenguk itu kalian mengasihi buah-buahan, obat-obatan. Nah, itu alangkah baiknya. Dikarenakan waktunya tidak memadai atau mencukupi, maka kalian boleh diskusi di rumah kalian masing-masing. Terus buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Jadi tugas kalian boleh dikerjakan di rumah, di PR-kan saja ya. Terus coba nanti kalian pas diskusinya itu membuat foto. Jadi siapa sih yang mengerjakan, siapa sih yang ikut di diskusi, jadi ketahuan. Udah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf jika kalian masih belum mengerti, bisa ditanyakan di WA, di chat pribadi aja ya. Kita tutup saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.